Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan chapter 310 manga My Hero Academia kali ini sungguh membuat para fans My Hero Academia terkejut sekaligus puas dengan keputusan Bang Hori untuk mengungkap kedua sosok pewaris One for All yang sebelumnya misterius dan banyak sekali teori yang menyerang kedua pewaris tersebut. Lalu di chapter ini juga masih disibukkan dengan urusan Deku dengan All for One yang belum selesai sampai saat ini, dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita bahas di konten kali ini. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Era Vigilante yang semakin kacau. Chapter dibuka dengan memperlihatkan beberapa warga yang sedang menyerang warga lain yang tak bersalah. Beberapa warga yang menyerang ini dapat dipastikan adalah golongan Vigilante yang berusaha melindungi daerah sekitarnya dengan kuir dan item support yang dimiliki. Terlihat di sini para vigilante tersebut sedang menyerang warga yang tak bersalah, yang mereka duga adalah villain yang berusaha untuk merusak daerah yang mereka lindungi. Dan yang menjadi sorotan admin adalah warga yang tak bersalah ini adalah sosok mutan menyerupai rubah dan berpostur tinggi besar, sehingga dengan bentuk fisiknya tersebutlah membuat manusia yang berbentuk normal mengira bahwa warga tak bersalah ini adalah villain atau monster. Padahal dia hanyalah warga biasa yang juga ingin mengungsikan dirinya ke UA agar lebih aman. Nah, ini terus terang adalah salah satu dari sekian banyak kasus rasisme yang terjadi di dunia yang dipenuhi queer, di mana golongan mutan atau manusia yang mengalami mutasi seringkali mengalami perundungan oleh karena bentuk fisiknya yang tak normal akibat dari mutasi queer ke tubuhnya. Contoh yang mengalami hal serupa adalah Mezo Soji dan Chimera. Kembali ke topik, para vigilante ini kemudian bersiap untuk menyerang warga tak bersalah tadi dengan kekuatan penuh dari quirknya. Dan untungnya, hampir saja warga ini diserang, Deku akhirnya datang dengan cepat dan langsung menetralisir keadaan. Lalu Deku menjelaskan bahwa warga ini hanyalah orang biasa yang sedang mengevakuasi dirinya. Dari kejadian ini, kuat dugaan bahwa era vigilante yang sedang terjadi menjadikan beberapa orang saling menyerang satu sama lain. Meskipun kedua belah pihak yang saling berlawanan dalam hal ini memiliki visi yang sama, yaitu melindungi dirinya sendiri, akan tetapi karena kejadian pasca Tartarus dibobol, kemudian villain yang merajalela, lalu pahlawan yang sudah semakin menurun, maka aksi vigilante ini sudah sangat sering terjadi, dan mungkin bahkan lebih parahnya lagi, saling bunuh-bunuhan hanya karena kasus rasial seperti manusia normal dan manusia yang mengalami mutasi. Kembali ke alur cerita, setelah Deku menolong warga tadi, All Might kemudian langsung datang menjemput warga tadi dan membawanya ke UA. Deku mengalami jalan buntu. Setelah drama hero-heroan tadi, Deku kemudian pergi ke puncak menara. Di tempat ini, Deku kemudian berkomunikasi dengan Banjo sang pewaris kelima, di mana Banjo menjelaskan bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat keras, di mana warga saling membantu dan melindungi dengan quirknya. Namun aksi mereka adalah ilegal, sehingga terjadi hal-hal buruk seperti saling mencurigai dan melukai satu sama lain. Sampai-sampai Banjo mengatakan ke Deku bahwa Deku seakan memasuki mesin waktu. Maksud dari Banjo ini mungkin adalah masa di mana era vigilante atau era kegelapan queer terjadi, sehingga Jepang saat ini bisa dibilang telah kembali ke era hadirnya queer dan sistem pahlawan belum diberlakukan. Kemudian, Banjo masih mengeluhkan dengan buntunya petunjuk untuk mencari keberadaan Shigaraki, All for One, Nomu, dan Dabi, padahal yang mereka lakukan selama ini sudah sangat gila-gilaan hanya untuk mencari keberadaan kelompok kampret tersebut. Namun sampai saat ini tak ada petunjuk sama sekali. Bahkan Deku yang sudah mengalahkan beberapa villain yang kabur masih tetap tak mendapatkan petunjuk sama sekali di mana keberadaan Shigaraki. Hal ini tentu saja karena para villain juga sebenarnya tak tahu siapa yang membebaskan mereka, dan pada saat dibebaskan yang mereka lakukan hanyalah mengamuk. Deku di sini seakan semakin terpuruk karena jika saja One for All dan quirk-quirk ajaib yang sudah diberikan oleh pewaris kepadanya namun tetap tak dapat petunjuk akan keberadaan Shigaraki, maka One for All seakan sia-sia. Nah, kemanakah All for One, Shigaraki, dan antek-antek yang berada sekarang? Oke, kita kembali ke chapter sebelumnya yang memperlihatkan drama keluarga Endeavor, tepatnya di chapter 301 kalau tidak salah. Yang di salah satu panel tersebut menunjukkan ke kita tempat keberadaan Dabi. Nah, jika kita perhatikan lebih detail mengenai lokasi di panel tersebut, ini bisa kita tebak adalah mention bekas markas dari organisasi CRC atau Creator Rejection Clan, yang mention ini sebelumnya terbengkalai akibat dari lack of villain yang membantai mereka semua. Sehingga kemungkinan di mention inilah tempat keberadaan Dabi, Shigaraki, All for One, dan lain sebagainya berada. Atau jika kita mau berteori liar, maka ada dugaan bahwa Shigaraki, All for One, dan lainnya kemungkinan berada di luar negeri, sehingga otomatis berada di luar jangkauan Danger Sense. Alhasil, Deku saat ini seakan sangat-sangat kehilangan petunjuk untuk keberadaan mereka. Pewaris kedua dan ketiga akhirnya terungkap.
Sebelum kita melangkah ke powers kedua dan ketiga ini, beberapa panel setelah kebuntuan Deku mengenai keberadaan All For One, situasi bergeser ke flashback di mana Deku masih belum sadar dari komanya dan sedang berada di dunia One For All. Rupanya panel ini adalah lanjutan dari chapter 305 yang sebelumnya memperlihatkan ke kita si powers One For All pertama sedang membujuk powers kedua dan ketiga untuk membantu Deku dengan quirknya. Nah, ada hal yang unik di sini, di mana mereka berdua ini dipanggil oleh pewaris pertama sebagai pahlawanku. Ada apa ini sebenarnya? Sementara itu, Deku sedang dilatih oleh Shinomori dan En mengenai penggunaan quirknya. Kembali ke pewaris kedua dan ketiga. Akhirnya kita diperlihatkan wujud asli dari sang pewaris ketiga yang terlihat mengunci rambutnya dan memakai bandana, serta wujud rupa wajahnya yang menurut admin pribadi lumayan mirip dengan Ida Tensei. Hal ini seakan mendekatkan ke kita dengan teori yang dibawakan oleh admin Boku no Hero Indo sebelumnya, yang mengatakan bahwa pewaris ketiga kemungkinan adalah kakek dari Ida T-nya atau generasi pertama dari keluarga pahlawan yang adalah Ida Family. By the way, kalian bisa nonton konten teorinya yang sudah admin buat sebelumnya jika berkenan. Selain wujud asli dari pewaris ketiga yang akhirnya diperlihatkan, kita juga mendapati dialog yang dia ucapkan merujuk pada petunjuk tentang All For One, yang dimana saat di zamannya, All For One berada di masa kejayaannya dan menjadi penjahat yang mendominasi dunia. Yang dari dialog ini, kita mendapatkan petunjuk bahwa All For One memang adalah penjahat dengan ancaman global di masa lalu. Wow, magic. Selain itu, pewaris ketiga juga mengungkapkan bahwa mereka bertiga, yang jelas dalam hal ini pewaris pertama, kedua, dan dia sendiri berada di era yang keras dalam sejarah. Yang jelas dari ungkapan ini menunjukkan ke kita tentang fakta bahwa pewaris 1, 2, dan 3 berada di timeline yang sama dan era yang sama. Yang dalam hal ini, mereka saling mengenal satu sama lain dan beraksi bersama-sama. Fakta tadi semakin didukung dengan dialog pewaris ketiga yang katanya mereka bertiga bersatu untuk mengalahkan All For One. Nah, setelah itu, sang pewaris kedua yang sangat-sangat misterius dan bikin greget akhirnya diperlihatkan, di mana pewaris kedua memiliki wajah yang benar-benar sangat mirip dengan Bakugo. Akan tetapi dia bukan Bakugo dan terdapat luka goresan besar di tengah wajahnya. Alasan pewaris kedua selama ini dan terungkap nama asli pewaris pertama. Masih melanjutkan segmen tadi, pewaris kedua langsung melanjutkan dialog dari pewaris ketiga. Nah, yang menarik, si pewaris kedua memanggil nama asli pewaris pertama yang adalah Yoichi. Jadi, akhirnya terungkap bahwa nama pewaris pertama adalah Shigaraki Yoichi. Shigaraki adalah nama keluarganya dengan All For One, dan Yoichi adalah namanya sendiri. Bagi kalian yang belum tahu, All For One memberikan nama Shigaraki ke Shimura Tenko hanya untuk meyakinkan Tenko atau Shigaraki yang biasa kita panggil sekarang bahwa Tenko telah menjadi bagian dari keluarga Shigaraki atau All For One. Dan jadilah Shimura Tenko menjadi Shigaraki Tomura. Ya, pokoknya si pewaris pertama untuk di konten ini kita panggil saja Yoichi supaya membedakan yang mana Shigaraki Tomura sang All For One yang baru dan yang mana Shigaraki Yoichi sang pewaris One For All pertama. Kembali ke dialog pewaris kedua. Pewaris kedua mengungkapkan alasan bahwa dia sebenarnya kurang setuju jika Deku menjadi pewaris terakhir yang akan memegang tanggung jawab yang gagal mereka tuntaskan di masa lalu. Di mana dalam dialog mereka, sang pewaris kedua mengingatkan kepada Yoichi bahwa untuk mengalahkan kakaknya, mereka telah mengorbankan banyak nyawa, dan tentu hasil yang mereka dapatkan adalah kekalahan. Pewaris kedua juga mempertanyakan apakah harapan mereka harus dibebankan oleh seorang remaja SMA. Ditambah lagi misinya sekarang bukan untuk membunuh Shigaraki sebagai All For One yang baru, melainkan untuk menolongnya. Yoichi juga setuju dengan pendapat pewaris kedua. Namun, Yoichi mengingat kembali di masa lalu, di mana si pewaris kedua dan ketiga ini yang kemungkinan mengincar All For One, kemudian menyelamatkan Yoichi yang masih di penjara All For One. Yang harusnya nih mereka berdua ini membunuh Yoichi pada saat itu, yang notabene adalah adik sang All For One. Tapi malah mereka berdua ini menyelamatkan Yoichi, dan inilah jiwa pahlawan yang diinginkan oleh One For All. Maka dari itu, Yoichi tetap yakin bahwa Deku bakal bisa memegang tanggung jawab tersebut, dan menuntaskan masalah One For All dan All For One yang sudah berlangsung ratusan tahun. Permulaan One For All. Serius, chapter ini benar-benar chapter yang membongkar rahasia yang terlalu banyak, karena di chapter ini juga menjelaskan perihal pewarisan One For All dimulai. Jadi singkatnya, tradisi pewarisan One For All ternyata bukan dimulai dari sang Yoichi itu sendiri, melainkan ini dilakukan oleh sebab pewaris kedua. Jika saja si pewaris kedua tak menolong Yoichi pada saat itu, maka One For All tak akan ada yang bermula. Dan apapun itu mengenai konsep pewarisan ataupun pemberian quirk pendahulu ke Deku, serta pembalasan terhadap All For One tak akan terjadi. Jadinya, jika saja sang pewaris kedua tak menolong Yoichi pada saat itu, mungkin dunia sudah hancur akibat All For One. Singkat cerita, Yoichi akhirnya berhasil meyakinkan pewaris kedua bahwa Deku benar-benar dapat diandalkan, dan chapter 310 diakhiri dengan Deku yang sedang akan didampingi oleh ke-8 pewaris One For All di belakangnya, mulai dari pewaris kedua, ketiga, Banjo, Nana Shimura, Shinomori, All Might, En, dan Shigaraki Yoichi, dan chapter 310 pun selesai. Ya, pokoknya ini chapter mantap lah pokoknya.
Jadi setelah di chapter ini berakhir, dapat dipastikan bahwa teori Bakugo dan Kirishima melakukan time travel resmi terbantahkan. Akan tetapi di samping itu kita benar-benar terpuaskan di chapter kali ini. Oh ya, minggu depan manga My Hero Academia libur. Jadi ya sudah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apa beli ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.